bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Selamat pagi pendengar radio BSI 107,7 FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Fania Krisita Putri dalam BSI News Pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya, pemerintah menyiapkan regulasi untuk memproteksi industri pers nasional dari serbuan platform digital atau ancaman global serius, di mana jumlah kasus penularan virus corona tipe baru terus bertambah dan mayoritas masyarakat belum tahu sensus 2020. Serta adanya program paruh waktu yang bantu atasi pengangguran dan kembangkan badan usaha milik desa. Dan adanya aturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada sarana perdagangan di Jakarta serta keindahan kota Siak yang terletak di Pekanbaru, Riau. Kita mulai berita pertama mengenai pemerintah menyiapkan regulasi untuk memproteksi industri pers nasional dari sebuah platform digital global. Pemerintah akan segera menyiapkan regulasi untuk memproteksi dunia pers nasional dari serbuan platform digital. Ekosistem media massa harus dilindungi supaya masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Demikian kata Presiden Joko Widodo dalam perayaan Hari Pers Nasional tanggal 8 Februari 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang juga dihadiri Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah duta besar negara sahabat. Presiden mengatakan sudah berbincang dengan para pemimpin redaksi untuk segera disiapkan regulasi yang bisa memproteksi dunia pers. Karena belum ada regulasi atau platform digital global masuk dan mengancam dunia pers. Karena memiliki aturan main dan tidak membayar pajak. Platform itu meraup iklan dalam jumlah besar. Padahal aturan pers sangat ketat di mana banyak negara mengalami hal seperti itu. Jadi perlu diatur, demikian kata Presiden. Menurut Presiden, negara sangat membutuhkan keadilan pers dalam perspektif yang jernih. Pers juga diperlukan dalam mewartakan berita baik dan agenda-agenda besar bangsa Indonesia, serta membangkitkan semangat positif yang mendorong produktivitas dan optimisme bangsa. Dengan demikian, industri pers jelas harus sehat. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, ATAL-S Depari, mengatakan bahwa dukungan nyata dan tegas berupa hadirnya negara untuk mewujudkan beberapa regulasi sangat penting, di mana regulasi tak hanya menjamin persaingan bisnis media yang sehat dan seimbang, tapi juga mampu memberantas gelombang hoaks, terutama yang melalui media sosial. Dan media konvensional dituntut beradaptasi dengan perubahan yang cepat di era digital. Berita selanjutnya mengenai ancaman global serius, di mana jumlah kasus penularan virus corona tipe baru terus bertambah. Jumlah kasus penularan virus corona tipe baru terus bertambah. Korban meninggal akibat virus corona tipe baru melampaui angka 1.000 orang di Cina pada tanggal 1 Februari 2020. Cina terus bekerja keras untuk menangani penularan virus corona baru yang telah menginfeksi lebih dari 42.000 orang. Infeksi virus corona baru juga terjadi di lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Pemerintah Cina telah mengarantina puluhan juta orang di sejumlah kota. Beberapa negara telah melarang kedatangan dari Cina. Virus corona termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan sakit, dari yang ringan seperti flu biasa atau hingga sakit serius dan mematikan. WHO memastikan Indonesia siap menghadapi penyebaran virus corona baru. Meskipun belum ada laporan kasus positif di Indonesia, pemerintah dinilai tetap harus sigap. Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia,
Nafa Ratnasami Paraniteran mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi standar untuk menangani penularan virus corona baru. Kapasitas laboratorium yang dimiliki Indonesia sudah teruji, maka tak beranggapan bahwa Indonesia tak mampu mendeteksi virus corona baru. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Kalau mau kuliah, enaknya di mana ya? BSI aja, jurusannya banyak, kampusnya di mana-mana, biayanya terjangkau lagi. Kalau gitu, kita daftar sama-sama di BSI yuk. Yuk, Kuliah, BSI aja. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. Berita selanjutnya mengenai mayoritas masyarakat belum tahu sensus 2020. Sensus penduduk 2020 telah dimulai secara daring, namun sebagian besar masyarakat belum tahu bahwa tahun ini ada sensus. Dan mereka mengkhawatirkan keamanan data yang akan mereka berikan.
Badan Pusat Statistik saat ini melakukan sensus penduduk guna menyediakan satu data kependudukan Indonesia. Sensus kali ini untuk pertama kalinya menggunakan sistem dalam jaringan atau daring atau online. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang akan diadakannya sensus dan adanya kekhawatiran terhadap keamanan data yang diberikan. Jadi, tantangan utama dalam sensus, khususnya secara daring yang telah dimulai pada tanggal 15 Februari 2020. Meski sudah berupaya optimal menjamin keamanan data yang diinput masyarakat dalam sensus daring, Badan Pusat Statistik memprediksi adanya keraguan masyarakat untuk menggunakan sistem itu dalam pengisian data. Karena seiring dengan peningkatan literasi digital atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap data pribadinya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik juga melakukan sensus secara konvensional atau offline dengan mendatangi rumah penduduk. Guna melaksanakan sensus secara konvensional yang akan dilakukan Juli mendatang, Badan Pusat Statistik telah menyiapkan 340.000 petugas dengan 74.000 koordinator tim di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Berbeda dengan sensus sebelumnya, pada sensus kali ini, para petugas sudah dibekali data dasar, yaitu data kependudukan yang didapat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Dengan data dasar itu diharapkan, kerja petugas lebih terkontrol dan minim penyelewengan. Metode daring dan konvensional ini diambil untuk meminimalkan jumlah penduduk yang tidak tercacah. Penduduk yang tidak terhitung itu umumnya merupakan anggota komunitas adat yang tinggal di daerah pelosok atau gelandangan yang hidup di perkotaan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program paruh waktu bantu atasi pengangguran dan kembangkan BUMDes. Jumlah penduduk usia kerja yang terus bertambah dan rendahnya penyerapan tenaga kerja dari berbagai sektor industri mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Hal lain adalah sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan merupakan salah satu aset terbesar untuk Indonesia. Di era milenial dan serta keterbukaan informasi ini, masyarakat desa memiliki akses untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. Era internet, sosial media, dan perangkat handphone pintar dan smartphone saat ini sangat mendukung berbagai aktivitas pekerjaan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di sisi lain, maraknya transaksi penjualan secara online membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang dapat membantu melayani pertanyaan sampai dengan menyelesaikan proses penjualan ke pelanggan secara tuntas. Evosite dan Syncport melihat adanya peluang untuk bekerja sama dalam penyediaan layanan digital customer service. Layanan customer service digital ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk berkembang menambah pengetahuannya di bidang internet dan media sosial. Adapun layanan customer service digital tersebut adalah paruh waktu. Dan bersama kami di studio saat ini sudah bergabung Pak Kristianto, Chief Marketing Officer PT Evosite. Selamat pagi Pak Kristianto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak, kami dari Radio BSI ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai program paruh waktu yang Bapak luncurkan. Baik, silakan. Apa yang dimaksud dengan program paruh waktu itu, Pak? Program paruh waktu adalah sebuah program atau layanan yang dikhususkan bagi para masyarakat memiliki waktu senggang atau waktu khusus yang bisa dimanfaatkan menjadi waktu yang lebih berguna. Apa manfaat dari program paruh waktu itu, Pak? Mereka yang punya keminatan dalam bidang internet dan media sosial dapat bekerja melalui paruh waktu dengan tidak terikat waktu, tempat kerja, dan punya kebebasan finansial. Para agen paruh waktu bisa menjadi bagian dalam proses pelayanan pelanggan dan aplikasi penjualan bagi para pemilik usaha online. Lalu, apa harapan dari Bapak atas program paruh waktu ini? Pada tahun 2030, diprediksi Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar dunia. Maka sejak itu, perlu dipersiapkan sejak dini generasi muda Indonesia mempunyai literasi digital agar para generasi muda Indonesia bisa menjadi pemain dan penentu pada era tersebut. Lagi pula, momen tersebut hampir bersamaan dengan datangnya bonus demografi untuk masyarakat Indonesia, di mana jumlah usia produktif mencapai puncaknya. Baik,
Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak di studio kami. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Sakit mak, sakit mak. Lagian ngagetin. Ayo bangun. Ngapain kamu kesini? Aku mau nanya, COVID-19 itu apa sih dan bagaimana cara pencegahannya? COVID-19 itu semacam virus flu biasa tapi sangat berbahaya. Dan cara mencegahnya adalah mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Virus ini pertama kali terdeteksi di Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Virus ini terdeteksi pertama kali pada Desember 2019. Lalu, apakah virus ini memakan korban jiwa? Ya, sudah pasti. Virus ini sudah memakan puluhan ribu jiwa. Terus cara penularan COVID-19 itu gimana sih? Oh, bentar. Hacim! Aduh, gara-gara nanya pertanyaan itu aku jadi kena corona. Alah. You're listening www.bcfm.com. Besi
Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Berita selanjutnya mengenai aturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada sarana perdagangan di Jakarta. Aturan pemerintah mengenai kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada sarana perdagangan di Jakarta mendapat apresiasi warga. Sebagian besar warga mulai membawa kantong belanja sendiri. Gerakan ini didasari kesadaran diet plastik serta adanya program plastik berbayar. Pemerintah berusaha untuk mengurangi sampah plastik di Jakarta. Dimulai dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2016 mengenai plastik berbayar. Akan tetapi, program ini hanya bertahan 4 bulan. Kemudian terbit lagi Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Pergub ini sudah ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada tanggal 27 Desember 2019. Pengelola pusat belanja atau toko dan pasar akan terkena sanksi apabila tidak menjalankannya. Dimulai dengan teguran tertulis, kemudian denda mulai 5 juta hingga 25 juta. Yang ketiga, pembekuan izin. Setelah ketiga sanksi itu, terakhir dikenakan pencabutan izin usaha. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pergub tersebut yang akan mulai berlaku pada Juli 2020. Saat ini, pemerintah DKI mulai gencar menyosialisasikan peraturan itu di beberapa pasar tradisional. Salah satunya adalah Pasar Tebet Barat dan Tebet Timur yang menjadi proyek percontohan pembatasan kantong plastik sekali pakai. Mewujudkan aturan terkait kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja. Langkah ini juga menuntut kesadaran dari warga untuk membiasakan membawa tas atau kantong belanja sendiri, serta menolak pemberian tas plastik dari pedagang saat berbelanja. Berita selanjutnya mengenai keindahan Kota Siak. Kota Siak Indrapura terletak sekitar 110 km ke arah timur dari Kota Pekanbaru yang menjadi jantung pemerintahan Provinsi Riau. Siak Sri Indrapura merupakan ibu kota Kabupaten Siak yang dilintasi bantengan Sungai Jantan atau Sungai Siak. Kota ini tercatat sebagai ibu kota terakhir salah satu kerajaan Melayu, yaitu Kerajaan Siak yang berdiri pada tahun 1723 dan dipimpin oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Shah. Berbagai peninggalan kerajaan seperti Istana Kerajaan Siak, bangunan balai kerapatan tinggi, Masjid Raya Syahbudin, jembatan yang menjadi kanal pertahanan atau makam keluarga kerajaan, hingga bangunan gudang misiu menjadi bukti peninggalan kesejarahan kerajaan tersebut. Meski kerajaan Melayu menganut ajaran Islam, heterogenitas dan pluralisme masyarakat terlihat adanya bangunan kelenteng Hoksiukyong di kota tersebut. Kelenteng ini berdiri sejak tahun 1898 seiring Sultan Qasim II mengundang masyarakat asal Cina bermukim di wilayah kekuasaannya tersebut. Meskipun kecil, Kota Siak menjadi salah satu kota yang layak dikunjungi untuk berwisata, menikmati ketenangan, juga menggali sejarah salah satu kerajaan yang menjadi kekayaan Nusantara. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move
my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Sakit, Mak. Sakit, Mak. Lagian ngagetin. Ayo bangun. Ngapain kamu kesini? Aku mau nanya, COVID-19 itu apa sih dan bagaimana cara pencegahannya? COVID-19 itu semacam virus flu biasa tapi sangat berbahaya. Dan cara mencegahnya adalah mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Virus ini pertama kali terdeteksi di Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Virus ini terdeteksi pertama kali pada Desember 2019. Lalu, apakah virus ini memakan korban jiwa? Ya, sudah pasti. Virus ini sudah memakan puluhan ribu jiwa. Terus cara penularan COVID-19 itu gimana sih? Oh, bentar. Hacim! Aduh, gara-gara nanya pertanyaan itu aku jadi kena corona. Alah. Kalau mau kuliah, enaknya di mana ya? BSI aja, jurusannya banyak, kampusnya di mana-mana, biayanya terjangkau lagi. Kalau gitu, kita daftar sama-sama di BSI yuk. Yuk, Kuliah, BSI aja. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu.